Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Podcast Komunikasi. Bersama saya Destria Emelia dan juga rekan saya Bella Widianingsih. Oke, sedikit informasi nih teman-teman, bahwasannya untuk podcast kali ini itu merupakan tugas praktikum kami pada mata kuliah jurnalisme audio dengan dosen pengampu Ibu Bianca Virgiana MIKOM. Oke, jadi Bel, untuk podcast kali ini kira-kira kita akan membahas tema apa nih? Oke, tema kita kali ini yaitu mengenai strategi sukses usaha UMKM selama bulan Ramadan. Ya, betul. Jadi kita akan membahas, mengulik apa aja, siapa tahu ada peluang maupun tantangan tentang sebuah usaha UMKM, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Tentunya pada podcast kali ini kami nggak hanya berdua aja, kami sudah kedatangan oleh tamu spesial kami, salah satu pemilik usaha kuliner yang cukup dikenal khususnya di kota Batu Raja. Baik, langsung saja tanpa menunggu waktu yang lama, ini dia tamu istimewa kita, owner dari Seblak Merah, Kak Cynthia. Halo Kak Cynthia. Baik, alhamdulillah. Puasanya lancar yuk. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu kegiatan apa aja nih yuk selama bulan Ramadan? Kegiatannya sudah, kalau selama bulan Ramadan ini kegiatan kita tuh berkurang karena untuk jam operasional buka seblak juga itu kita mulai dari jam 12 sampai jam 10 malam. Biasanya kan kita buka jam 9 pagi. Jadi itu lebih sibuk kan, lebih sibuk di awal. Jadi untuk belanja segala macam itu di subuh ya. Habis sholat subuh ayo langsung belanja. Nah, kalau untuk puasa ini kegiatan kita berkurang. Berkurang ya. Oke, yuk. Sesuai tema tadi kan tentang strategi usaha ya. Ayu ini kan owner dari Seblak Merah. Jadi mungkin beberapa waktu ke depan kita bakal ngebahas tentang strategi-strategi marketing dari usaha Seblak Merah ini. Nah, tapi sebelum itu kita mau tanya nih yuk, gimana sih awal mula yuk Cynthia dalam merintis membangun usaha Seblak Merah ini? Dari awal bangun Seblak Merah ini sebelumnya Ayu sudah punya usaha. Sebelum usaha seblak ini sudah banyak yang dijalani ya. Yang pertama itu dulu 2017 kita pernah buka brownies meleleh, itu yang pertama kali. Dan yang kedua itu kita buka juga roti kukus ya, roti kukus Batu Raja. Yola sekarang ada outletnya Rokuja itu namanya. Lokasinya di seberang Bank Sinarmas gitu ya. Nah, itu terus itu yang ketiga itu Yola baru kita beranjak ke seblak. Nah, di Rokuja itu waktu itu sudah banyak menunya, ayam geprek, mie tumis, kue tiaw, yang lain itu banyak. Sangat banyak ya, sangat banyak menu itu di Rokuja itu ya. Dulu yang pas pertama kali kita buka brownies meleleh itu kita bisa buka franchise juga. Nah, dan franchise-nya itu untuk UMKM juga yang lainnya sudah kita ada di Prabu, di Palembang waktu itu dulu sekitar tahun 2017. Terus juga ada di Batu Marta, di Belitang itu sekitar ada 6 outlet brownies meleleh. Nah, dan entah kenapa yang namanya usaha deh. Jadi usaha itu kan ada pasang surutnya. Jadi pada saat itu namanya brownies meleleh itu lagi booming-boomingnya. Banyak juga peminat untuk franchise. Jadi adalah outlet 6 Miko di yang cabang Ayu sebut ke tadi. Nah, sudah itu selama 6 bulan kalau tidak salah itu berjalan. Lama-lama nih omset mereka ini menurun kan. Terus ngobrol lah kami, ketemu sama ownernya yang lain itu ngobrol, dia sampaikan cek ini ada kendalanya di pengiriman bahan waktu itu. Yola di brownies meleleh itu singkat ceritanya dia itu tidak lama bukanya. Jadi berpikirlah lagi namanya kita harus bisnis itu kan harus berpikir keras, terus juga harus konsisten ya, harus konsisten dan percaya diri. Kalau Ayu itu tipenya uang yang selalu konsisten ya, gagal coba lagi, tidak pantang menyerah ya Yu. Itu lah sudah Ayu tanamkan dari diri Ayu mulai bisnis. Jadi Ayu ini informasi ya, Ayu ini kuliah di kebidanan
di Alma Arif Batu Raja Kebidanan. Tamatnya tahun 2016. Jadi di sana waktu di asrama Alma Arif itu, Ayu lah sudah mulai jualan kan. Itu di sana tuh kan dominannya bukan uang Batu Raja Galo di dalam asrama itu. Jadi dominannya ada uang Belitang, uang Batu Marta. Nah, dalam satu asrama itu sekitar kami 500 orang ya di situ ya. Jadi Ayu tuh mulai jualan dari sana. Memang sudah dari kuliah itu Ayu tuh jualan. Nah, jualan di situ. Nah, jadi kita itu bisnis tamat kuliah, Ayu tidak minat lagi untuk menjalani profesi Ayu sebagai bidan ya. Langsung Ayu kembangkan hobi Ayu. Hobi Ayu itu pertama kali jualan ya, berdagang. Nah, itu Ayu tanamkan di diri Ayu kalau jualan itu harus rugi. Pertama itu pasti rugi. Jangan Nggak selalu untung terus ya, Yuk. Jangan mikirkan untung. Yang pertama itu pasti rugi ya. Jadi waktu itu yang Loyola Brownies Meleleh itu kan cukup merugikan ya. Cukup kerugiannya besar itu kan, outlet semua cabangnya tutup. Terus Ayu berpikir keras lagi. Ayu ini hobinya buka YouTube deh. Buka YouTube, buka apa makanan yang belum ada di Batu Raja dan yang peminatnya itu mulai dari anak-anak, dewasa sama orang tua. Nah, itu Ayu cari nian apa itu. Nah, kebetulan Ayu tuh di bidang makanan yang cocoknya. Karena kan sudah banyak jual baju, jual frozen food, jual apa lagi. Nah, banyak itu kan. Nah, yang paling nyangkut di diri Ayu itu ialah berdagang makanan. Terus itu kembali lagi ke Rokuja setelah buka itu ke Rokuja. Sudah Rokuja itu Rokuja itu kan banyaknya menu. Kalau banyak menu itu kan banyak juga modalnya yang harus dikeluarkan. Jadi dari sanalah Ayu berpikir lagi untuk cak mana caranya buka usaha tapi tidak bayar kontrakan. Tidak bayar kontrakan, tidak membebankan di biaya pengeluaran per bulan ya. Jadi Ayu ada inisiatif lah buka khusus seblak. Yola di rumah Ayu dewe di Sukajadi belakang stasiun 3 Gajah ya. Di situ Ayu buka seblak, khusus seblak itu dengan banyak topping, mungkin 200-an lebih topping ya di seblak merah. Banyak ianya Yuk. Jadi Yuk, kan setelah Brownies Meleleh tadi, terus Rokuja. Nah, usaha yang ketiga ini ngapa milih seblak bukan makanan yang lain? Nah, itu ya Ayu jawab karena Ayu perhatikan di Batu Raja ini banyaklah dominannya anak-anak SMA, remaja cak itu ya. Itu pecinta seblak. Nah, jadi Ayu memilih itu untuk makanan yang Ayu pilih seblak itu. Memang seblak lagi hype-hype-nya di Batu Raja. Banyak juga pecintanya Yuk ya, yang remaja sekarang. Dengar-dengar beberapa waktu yang lalu Seblak Mira baru buka cabang ya Yuk? Ya, di Martapura kita buka cabang di Martapura. Baru sebulan yang lalu. Tapi itu langsung banyak peminatnya Yuk ya? Ya, alhamdulillah Dek, karena kita mempunyai strategi bisnis ya. Kita harus beda dari yang lain. Iya, aku jenguk di IG juga tuh galak ramenian Yuk, Ayu ngepost itu. Ayu itu ada buat gratisan setiap hari. Di Seblak Merah tuh pasti ada gratisan setiap hari ya. Entah itu cemilannya, pasti entah itu dari toppingnya, itu harus ada gratisan setiap hari. Makanya itu dipilih masyarakat terutama remaja untuk memilih Seblak Merah ini. Dari cabang Martapura sama cabang Batu Raja tuh ada perbedaan enggak Yuk? Untuk perbedaannya tidak kati sama deh. Toppingnya juga banyak dan macam-macam kerupuknya juga banyak. Permian, perbaksoan juga banyak itu di. Kalau dari Martapura. segi peminat Yuk? Nah, kalau untuk peminatnya mungkin kebanyakan peminatnya warga Batu Raja ya, daripada warga Martapura. Karena kita juga kan di situ pendatang. Dan harus kita benar-benar konsisten memperkenalkan produk dan apa kelebihan seblak kita daripada seblak yang di daerah mereka aja. Nah, butuh adaptasi ya. apa Kak? Ayu asal dari wong Sunda. Tidak. Kebetulan waktu kuliah itu ada kawan wong Bandung. Jadi
diajaknya Seblaknya lah asli Baturaja atau asli Bandung? Khas Bandung? khas atau- Bandung, Bukan diajarinnya khas Baturaja itu. bukan. Maksudnya mungkin ngadopsi kan? Ngadopsi dari Bandung, jadi dibuat khas Baturaja. Tidak, dia tuh memang diajarinnya resep dari Bandung. Nah, yuk. Ini kan lagi bulan Ramadan nih. Mm-mm. Ada perbedaan enggak dari sebelum Ramadan sama saat ini Iya. lagi Ramadan ini? Iya, jelas banyak nih perbedaannya ya. Iya. Udah mulai dari omsetnya, mulai dari yang makan di tempat, yang bungkus itu banyak perbedaannya. Sebelum puasa kan rata-rata omsetnya itu kan tinggi. Alhamdulillah pas puasa ini mungkin kan wong pada puasa juga, jadi omsetnya juga menurun dari sebelumnya. Bubur gak timus sebelah? Tidak, Kak. Bubur wong makan nasi. Bubur. Sakit. Ada peluang nggak yuk yang bakal dilakukan untuk kedepannya dalam usaha Ayu ini? Peluang makanan. Iya. Nah, Mungkin menu baru cek itu. iya, nah bener nian. Untuk sudah lebaran ini kita yang kemarin itu kan khusus seblak kan. Jadi Iya. ini bakalan Ayu tambahi menu cemilannya dan boci ya. Tak ada boci. Tahu. Bakso Ya, aci. bakso aci itu. Ya, itu bakalan kita tambah ke menu seblak merah. Terus kan cara Ayu manfaat ke bulan Ramadan ini yuk untuk ningkat ke penjualan seblaknya tuh cak mano? Dengan ada kan gratis tadi nih, gratis. Biasanya kan kita sebelum lebaran itu paling anti nian kalau gitu gratis es ya. Karena kalau Iya. gratis es itu es yang Ayu jual itu tidak laku kan. Jadi kalau puasa ini strateginya itu kita gratisin es. Ada gratis es oyen, gratis es teh, es jeruk itu. Jadi itu kelebihan pas pada saat bulan puasa ini. Oke. Cak yang Ayu ngomong tadi kan tentang omset. Mm-mm. Itu selama Ramadan ini omsetnya meningkat atau menurun? Menurun. Menurun. Mm-mm. Omsetnya menurun. Dari sebelumnya jauh. Jauh. Mm-mm. Terus pasti dalam usaha tuh ada tantangan yuk Iya benar. Mulai dari karyawan itu luar biasa tantangannya. Kalau karyawan itu kan di sini Ayu ada karyawan kurang lebih 20 ya. Iya. Di Baturaja sama di Martapura. Martapura. Itu setiap uang kan berbeda-beda ya, sifatnya berbeda-beda. Apalagi yang di Martapura itu kan 24 jam mereka ketemu kan. Karena mereka tinggalnya di ruko itulah. Nah, jadi di sana luar biasa emosi, sangat-sangat emosi kalau bahas karyawan itu kan ada yang susah diatur, ada yang datang terlambat. Itulah. Berbeda-beda ya yuk ya. Beda-beda. Ada yang rajin, ada yang ini yo. Kita sebagai yang punya usaha, cak mano caronyo harus tegas sama mereka. Kalau tidak tegas, itulah tadi pasti diomongi sekali. Kita kan sudah mengingatkan kan kalau masalah karyawan ini kita selalu ingatkan. Jangan datang jam sekian ya, itulah melewati batas jam kerja kamu. Kalau tidak ada potongan gaji. Nah, itu palingan kalau masalah tantangannya. Kalau di dalam usaha tuh kan ada fase meningkat, menurun. Nah, cara Ayu menyikapi itu cak mana yuk? Cara Menyikapi. Menyikapinya. kalau pada saat omset menurun, itu kita bisa meningkatkan lagi sosial media ya. Karena kalau zaman sekarang kan apa-apa tuh di sosmed ya. Sosmed. Nah, gitu panggil ada beberapa influencernya yang di Baturaja ini kita endorse cek itu nanti. Iya. Nah, kita minta bantu mereka buat endorse lagi. Buat kenal ke ya yuk ya. Dan itu sih. Dan mungkin banyak menu baru biar mereka tidak pada bosan kan dengan untuk toppingnya. Sebelahnya kering atau basah? Ada yang kering, ada yang basah ada kak. Berarti ada packaging. Bisa. Ada yang nyemek, itu nyemek kalau bahasanya Maksudnya tuh. kan ada yang bisa dibawa balik bertahan seminggu atau 3 Itu kita belum ada kak. Itu namanya seblak instan. belum ada seblak Belum ada kita seblak instan.
Itu seblak instan. Ayo kan lah berpengalaman nih di dalam bidang usaha, apalagi tadi katanya lah sudah ada usaha-usaha sebelumnya. Itu selama jalan ke usaha tuh ada pengalaman suka duka dah yuk. Banyak, terutama di dana. Tidak. Itu sudah pasti kan. Kalau gagalnya usaha pasti kan, kalau setiap usaha kan pasti mengeluarkan dana ya. Dana, pikiran itu dihajar habis-habisan. Harus itu. berani modal ya Yuk, ya, yang banyak. Modal dan mental itu Iya. pastinya. Kalau pengalaman sukanya yuk. Kalau sukanya itu senang bertemu uang banyak, ya. Senang bertemu pelanggan. Contohnya adik datang ke rumah itu luar biasa. Apalagi keadaan posisi alamat seblak kita tuh kan tidak di pinggir jalan ya. Masuk. Lah sudah masuk gang-gang sempit. Nah itu harus kita kasih apresiasi buat pelanggan sih. Makanya ayo kadang agak emosi kalau ada karyawan yang nerimo kamu customer dengan sembarangan kayak itu. Nah makanya pernah yuk ngomong sama mereka kan, yang gaji kamu itu customer, bukan ayu. Kalau kita udah kata customer, siapa yang berani gaji kamu, kan? Makanya itu senangnya ayu bertemu dengan customer berbagai macam ya. Sifat customer itu kan ada yang kelamuan nunggu marah, ada yang bad mood dikit, lama masaknya. Karena kan seblak itu kan masaknya per porsi kan, satu porsi itu dimasak, dipilih topping dulu, dicatat lalu dimasak. Itu kita tidak menyediakan kuah sekaligus deh, jadi itu masaknya satu persatu, jadi memang lama proses masaknya. Tapi walaupun lama kan rasanya Itulah makanya selalu ditegaskan sama yang masak, walaupun lama mereka tidak apa-apa kalau rasanya sesuai apa yang mereka bayangkan kan. Kebanyakan kan ada customer baru kan yang datang cobain dari mulut ke mulut kan. Nah makanya minta tolong sama yang masak itu harus benar-benar harus resep yang Ayu kasih, jangan ditambah ini itu. Jadi biar rasanya tuh tetap sama, tetap terjaga ya. Tetap terjaga. Itu kan kalau kita jual makanan kan pasti kan rasa tuh lah kan. Oh iya Yuk, sudah sampai mana sih pemasaran produk Ayu ini nih? Untuk saat ini nih sudah baru sampai Sumsel inilah dek, Baturajo. Yuk maaf, ini mic-nya dikit lagi. Dari Baturajo, Belitang, Martapuro itu baru sekitar Okuni lah. Berapa waktu tuh? 2 Baturajo sama Martapuro. Untuk Rokuja itu yuk masih buka kan sampai sekarang? Masih aktif sampai sekarang. Itu menunya ialah menu pernasian deh, ada nasi banyak nasinya, ada nasi geprek lah, ayam. Tidak cuma bakar. seblak bae Yuk. Tidak. Itu banyak menunya di situ. Jadi bisa ya untuk bukber. Kalau yang nak bukber, adik-adik nak bukber, bolehlah ke Rokuja. Harganya tuh murah. Murah, paketannya murah, tidak mahal. Tapi rame yuk bulan Ramadan ini Rokuja. Alhamdulillah kalau Rokuja itu bulan Ramadan ini meningkat omsetnya. Karena kan dipakai buat bukber ya. Kalau seblak itu menurun karena kan uang nggak mungkin bukbernya pakai seblak kan, sakit perut dia uang nggak makan. Kayak kaget lambungnya. Iya benar kan, pedes kan kalau seblak itu. Nah balik lagi ke seblak tadi yuk, di cabang Martapuro, ngapa milih Martapuro? Karena bisa dijangkau dek, karena dekat. Kalau lah di kota lain itu kan susah dijangkau, karena kalau kita buka bisnis makanan itu harus kita bisa jingok, bisa kita pantau terus, bukan dari CCTV baik kita pantau, kita juga harus mantau ninjau ke lokasinya, karena kan kita harus pastikan itu rasanya. Di Baturajo itu kan lah sudah agak mungkinnya agak terkenal kan, jadi wong Martapuro juga penasaran nih, cak mana sih seblak yang di Baturajo yang baru masuk Martapuro ini. Nah jadi kita harus pastikan itu harus sama rasanya dengan yang di Baturajo. Itu makanya memilih Martapuro itu. Tidak ngadu niat lagi sih buka cabang, cukup itu bela karena rumit buka usaha makanan. Untuk seblak ini kan seblak prasmanan ya yuk. Jadi itu kisaran harganya minimal untuk order tuh berapa?
Itu tanpa minimal order deh, bisa 5.000, 6.000, tergantung topping yang kalian pilih. Kan toppingnya itu banyak, per topping persukiannya, kerupuk. Itu untuk kerupuk di seblak merah itu 3.000 itu sepuasnya. Cak itu kelebihannya, itu kelebihan di seblak merah kan. Kalau topping tuh mulai dari berapa itu yuk? Mulai dari harga 1.000-an sampai 10.000-an. Itu untuk pertoppingannya. Worth it lah ya. Ya. Worth it lah. Kalau- Makanya Bella sering kan ke sana? Sering niat. Kalau- Apalagi pun ada gratisan yuk. Ya, kalau udah gratisan itu luar biasa Tapi rame. cepat habis biasanya kalau ada gratisan tuh yuk. Toppingnya itu kita sehari itu bisa refill 2 sampai 3 kali deh. Kalau siang itu sudah habis topping di dalam freezer itu kita refill sore. Kalau sore itulah sudah habis, malam pas jam 8 itu kita refill ulang. Karena kan uang kadang kan kecewa ya, sudah datang jauh-jauh, toppingnya pada habis. Karena kan kamu kan pastinya ada pilihan topping yang favorit ya. Iya. Nah, jadi kalau tidak full tuh toppingnya kecewa sih kalau customernya. Jadi ayo tidak galak. Customer itu kecewa. Oke, untuk media promosi yuk. Untuk seblak merah ini pakai aplikasi apa? Instagram atau WhatsApp juga? Itu kita pakai aplikasi Instagram tuh lah sih dek, sama WhatsApp. Tidak ada aplikasi lain. Kalau sebelum kemarin tuh kan ayo coba aktifin di TikTok ya. Iya. Makanya ayo buat TikTok itu. Tapi caknya tidak berkembang karena ayu kan males kalau masalah HP itu males, masalah yang konten-konten itu males. Harusnya kan kita kan aktif di konten. Kalau cak TikTok itu kan biar do FYP ya. Iya. Makanya ayu tuh kaget sudah lebaran itu cari karyawan yang bisa konten kreator cak itu penting. Tapi berapa waktu lalu sering jingok tuh di Instagram seblak merah, apalagi di cabang Martapura tuh sering yuk bikin konten. Nah iya itu ayu bayar influencer yang di Martapura buat naikin viewers di ini di seblak Martapura itu. Makanya ayu undang mereka buat konten. Buat kenal ke seblak ya. Iya, Yuk. Konten-konten juga kan harus kreatif ya. Jadi harus benar-benar dipikirkan ya. Iya, apa ininya jalan ceritanya. Apa sih yuk visi misi dari usaha Ayu ini nih? Visi misinya supaya bisa membangun lapangan pekerjaan sebanyak mungkin ya. Itu visi misi Ayu. Terus juga bisa kasih itulah lapangan pekerjaan dek sebanyak-banyak mungkin. Itu tujuan Ayu buka usaha. Untuk seblak merah yuk, kan bulan puasa ini pasti beda jam operasionalnya. Itu tadi jam berapa jadi bukanya sekarang? Kalau selama Ramadan itu bukanya jam 12 siang sampai jam 10 malam. Itu selama Ramadan. Kalau sebelum Ramadan itu kita bukanya jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Gitu. Jadi ada pengurangan waktu ya. Jadi kalau kita buka pagi selama bulan Ramadan ini percuma. Belum ada yang datang, karyawan pada tidur kan. Jadi mending mereka istirahat dulu di rumah, baru siangnya datang. Tiap hari ada free dak yuk atau ada hari-hari tertentu di Ramadan ini? Di Ramadan ini, untuk Ramadan ini 2 hari sekali kita kasih hari free sekali. deh. Karena untuk pengerjaan itu kan rumit ya. Karena kan kita harus memaklumi karyawan kan pada puasa. Jadi untuk pengerjaan yang gratisan itu butuh waktu yang lama membuatnya kan. Jadi itu kita buat 2 hari sekali. Biasanya kan setiap hari. Iya. Itu. Setelah banyak usaha yang dijalanin, kira-kira yang menjadi support Ayu dalam berkembang, terutama dengan usaha, kira-kira ada siapa di belakang? Wah, yang pertama itu pasangan ya, ialah suami. Itu supportnya luar biasa, support dari Dana yang terpasti ya. Support dari Dana itu. Sudah itu dia selalu ngomongi kan kalau misalnya omset menurun kan, kalau itu kan lemah uangnya mudah ya. Nah, jadi dia yang kasih semangat.
yo belum hari ini rezekinya, besok kita coba lagi. Belum hari ini, belum Berarti bukan usaha bareng sama suami, bukan? Suami beda lagi? Suami itu kerja, Kak. Oh. Jadi dia itu cuman support dana sama semangat baik. Itu. Ini yuk, aku penasaran. Kan nama Ayu Cynthia. Nah, ngapa nama sebelahnya tuh sebelah Mira? Merah Merah. Seblak Merah itu nama anak Ayu. Makanya itu dinamakan Seblak Merah. Yo biasanya yang datang kan terutama ibu-ibu kan. Dia bingung kan, kok seblak merah tapi kuahnya tidak merah kan. Kebetulan dia pilih level 1 pula kan. Jadi ini dijelasin lah sama karyawan ini, Bu, bukan namanya kuahnya merah, bukan, tapi ini nama anaknya, Bu, anak yang punya usaha namanya Merah, itulah. Berarti ini usaha Ibu Merah. Kagetnya, Kak. Kalau dia sudah besar kan itu usaha dia. Pajak naruskeun. Aja terus ke. Iya, bener. Sudah berapa, Bu? Ini Ibu. Siko, Kak. Keluar sih kok. Nak siko tuh lah. Tidak nak nambah lagi yuk. Makanya dia tuh ialah paling prioritas kami kan, untuk dia galau segalanya ini yang kita jalani sekarang, yang kami jalani kan. Makanya sampai namu usaha juga kalau bisa kan namu dia. Alhamdulillah kan diterima kan sama customer Seblak. Dalam menjalankan usaha yuk, ada permasalahan apa baik biasanya yang sering terjadi? Sering terjadi kalau selama usaha ini, yang pertama tadi yang sudah omongkan tadi karyawan yang kedua itu rasanya mungkin kadangan ada customer itu kadangan sering komplain untuk rasanya itu kadangan kurang masin lah, kadangan ndak ati raso lah. Makanya tadi sudah Ayu Karena kan beda uang tuh beda lidah. beda lidah. Bener itu beda uang beda lidah. Jadi kita yang pastinya kita kan sudah menerapkan apa ini kita apa resep kita kan. Jadi tergantung mereka, kalau keasinan kita tinggal tambah garam kan. Itu terus itu juga masalah karyawan tadi yola kan ada porsinya masing-masing ya, ada job desknya masing-masing. Ada yang waiter tadi yola bersihin makanan yang lah sudah selesai kan. Nah itu paling kadang ada beberapa customer yang rewel ya, ada customer yang rewel itu tentang kebersihan. Makanya itu terapkan terus sama karyawan. Sudah customer makan itu langsung diberesin, langsung dielap itu. Nah yuk, di Seblak Merah kan banyak nih karyawan. Cak mano cara Ayu tuh komunikasinya dengan karyawan tuh biar kompak, biar ini terus dalam meningkatkan kekeluargaan gitu nah. Yo, karena kan mereka kan lebih banyaknya di Seblak daripada di rumah mereka kan. Jadi Ayu itulah tadi Ayu kan segala sesuatunya dari suami Ayu Jadi urusan karyawan juga itu balik lagi ke suami Ayu. Kita ada briefing bulanan setiap bulan untuk menjaga terus kekompakan mereka, untuk mereka berkeluh kesah ke kami kan. Kita kan sebagai yang punya usaha harus mendengarkan juga keluh kesah mereka. Jadi itu yang urus juga suami Ayu, karyawan itu. Ayu tidak tahu menau. Ayu cuman cak mano caranya penjualan itu meningkat terus. Jadi itu Ayu harus mengeluarkan ide-ide. Jadi urusan karyawan, urusan dan yang lain-lain untuk belanja keuangan itu suami Ayu galo yang ngaturnya. Cak mana sih yuk cara Ayu tuh mengatasi persaingan di dunia industri cak ini? Nah itu tadi, kalau bisnis itu kita jangan jingok pesaing gitu ya deh, jangan jingok pesaing gitu. Kita tetap fokus baik apa yang produk keunggulan kita yang kita jual. Jadi kita tetap fokus ke sana. Itu tidak noleh sana sini, kita sikok pada tujuan. Ayo uangnya tidak terlalu jingok pesaing yang ialah Seblak lain, Seblak itu tidak. Alhamdulillah sampai saat ini Ayu tidak pernah ada musuh sama Seblak lain cek itu nah. Fokus ke usaha Ayu dewe. Fokus usaha Ayu dewe. Kalau omsetnya menurun, kalau customernya menurun, Ayu harus berpikir lagi ide apa nih yang harus aku keluarkan. Ayu tidak
fokus ke kanan kiri. Idenya harus berjalan terus. Gitu. Oke, yuk. Pernah dapat pesanan yang benar-benar dalam jumlah yang besar? Dalam satu customer Mm-mm. pernah sampai 70.000 sih, karena kan kebanyakan mereka customer lain tuh kan paling besar kan 25.000 ya. Iya. Nah, jadi pada saat itu dapat orderan ya 70.000 satu customer. Gitu. Oke, yuk terakhir nih. Ayo ada pesan-pesan ndak untuk teman-teman semuanya mungkin di luaran sana yang pengen merintis usaha juga, bisa kasih tips gitu. Yo, itu untuk tips berbisnis ya. Untuk tips berbisnis itu kan, bisnis itu mencapai kesuksesan itu kan sangat memerlukan waktu yang panjang ya. Tentunya ada beberapa yang harus kita jalani, suka dan duka tadi. Terus itu yang kedua itu kita selalu minta ridho orang tua ya, support maupun Itu yang terpenting. ridho orang tua itu paling penting. Sekali kita melangkah itu harus dapat ridho dari orang tua kita. Terus juga pasangan kita, keluarga terdekat, terus itu teman-teman terdekat. Nah, jadi kalau kita menjalani usaha itu kan ada capek, lelah. Nah, mereka lah yang kasih support kita. Terus juga tadi yang ketiga itu banyak belajar dari pembisnis yang sudah lebih dulu berhasil ya, dikatakan berhasil, itu kita banyak harus belajar dari mereka. Nah, yang kita pelajari itu selama proses perjalanan mereka, jangan kita bertanya pada saat mereka apa sih, kalau sukses kan langsung wong nyingok itu kan enak ya. Wong kan belum tahu apa. Padahal yang jalaninya perih, aduh luar biasa kalau perjalanan itu. Terus juga kita harus konsisten ya. Apapun yang kita jalani, bisnis apapun itu, laku sehari 2 hari ini tidak laku, kita harus tetap konsisten. Nah, jalani terus sampai ikuti arah kemana itu sih. Tips Oke. dari Ayu. Makasih yuk Cynthia. Untuk teman-teman semuanya, nggak kerasa kita sudah ada di penghujung podcast ini. Dari podcast tadi yang dapat disimpulin, mungkin untuk strategi sukses dalam sebuah usaha itu, apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus benar-benar memanfaatkan peluang yang ada, dan juga harus melewati tantangan-tantangan yang terjadi seperti omset ataupun peminat dan lain sebagainya. Dan juga tentunya dalam menentukan minat pelanggan itu kita harus menggunakan strategi yang kreatif dan juga inovatif. Oke, untuk Cynthia, terima kasih sudah berkenan Sama-sama. hadir menyempatkan menjadi bintang tamu pada podcast kali ini. Sama-sama. Dan untuk teman-teman semuanya, terima kasih sudah setia menonton dari awal hingga akhir. Kami selaku host ingin memohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam tutur kata maupun hal menyinggung lainnya. Sebelum itu jangan lupa apa, Bel? jangan lupa like, comment, and subscribe